Kita akan berkreasi teman-teman dengan satu botol bekas yang sudah tidak bermerek ini, dibantu oleh satu buah servo SG90 dan Note MCU sebagai pengendalinya. Kita akan buat auto feeder sederhana yang insya Allah mudah untuk teman-teman buat juga. Assalamualaikum. Jadi, auto feeder yang kami buat diperuntukkan untuk ikan hias yang ada di kolam mimin. Konsepnya sederhana, pakan dimasukkan ke dalam botol yang sudah dilubangi seperti ini. Kemudian, botol akan diputar saat waktu pemberian pakan sudah tiba. Nah, pemutar botol ini nantinya menggunakan motor servo SG90 yang dikendalikan oleh Note MCU. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yuk teman-teman lihat video ini sampai selesai. Botol yang sudah dipersiapkan kita lubangi menggunakan solder. Ini sudah ada 2 lubang karena saya lupa merekamnya teman-teman. Jadi saya tambah 1 lagi untuk visual cara melubanginya. Dan untuk besar lubangnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Sedangkan bagian tutupnya bisa teman-teman lubangi juga menggunakan solder sebagai titik tengah waktu melakukan pengeleman pada servo. Atau bisa juga digunakan untuk wadah baut antara botol dengan servonya, supaya lebih kuat aja teman-teman. Lakukan pengeleman antara tutup botol dengan servonya. Bisa gunakan lem tembak seperti yang kami gunakan atau lem Korea dan Alteco. Yang penting harus hati-hati supaya lemnya tidak masuk ke gear motor servonya. Itu bisa menyebabkan motor tidak mau berputar teman-teman. Lebih bagus lagi kalau teman-teman gunakan baut supaya jauh lebih kuat. Dan yang menggunakan lem, tunggu sampai lemnya kering terlebih dahulu. Kalau sudah kering, kita bisa coba untuk memasangkan botol ke tutupnya, supaya kita tahu apakah servonya mampu menopang botol kosong yang nantinya akan kita gunakan sebagai tempat mengisi pakan ikannya. Saya coba dulu teman-teman menggunakan program servo sederhana untuk mengetahui apakah SG90 sudah cukup mampu untuk memutarkan botol dengan mekanisme yang sudah kita buat ini. Dan ternyata bisa ya. Sekarang saya coba tes untuk mengisi botolnya dengan pakan ikan yang akan kita gunakan. Sementara saya beri isolasi supaya pakannya tidak keluar terlebih dahulu. Dan jika berhasil servonya menggerakkan botol berisi pakan, isolasi nanti akan saya buka untuk mengetahui hasilnya. Ternyata lumayan juga ya teman-teman SG90 ini. Bisa untuk memutar botol berisi pakan ikannya walaupun tidak terlalu banyak memang. Tapi sementara untuk eksperimen ini saya rasa cukup. Dan kalau dirasa pakannya kurang banyak yang keluar, lubang pada botol bisa diperbanyak atau diperbesar. Baik teman-teman, sementara bagian mekanik pakan sampai sini dulu. Kita lanjut ke konsep pewaktuannya. Sebelumnya saya akan kasih alasan kenapa di eksperimen kali ini saya memilih microcontroller dari keluarga ESP, yaitu karena pengembangan kedepannya akan jauh lebih luas. Di samping itu, tanpa modul RTC kita tetap bisa membuat pewaktuan dengan memanfaatkan Network Time Protocol atau NTP lewat modul Note MCU ini. Dengan syarat memang harus ada internet ya teman-teman, jadi seperti itu. Konsep pewaktuan yang akan saya buat yaitu sistem akan memberikan pakan 3 kali sehari pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan pukul 5 sore. Di mana setiap kali pemberian pakan, sistem akan memutar botol pakannya sebanyak 10 kali. Angka ini nantinya dapat teman-teman ubah sendiri, termasuk waktu pemberian pakannya juga. Dan ya teman-teman, ini programnya sudah saya buat. Programnya cukup sederhana, hanya mengambil NTP lalu membuat condition statement. Di bagian atas ini merupakan variabel yang berisi nama SSID atau Wi-Fi atau hotspot yang akan Note MCU koneksikan. Dan variabel password adalah password dari Wi-Fi tersebut. Di bagian ini merupakan pemanggilan library serta variabel dan objek untuk mendapatkan NTP-nya. Dan ini untuk servo, dan di bagian setup sistem akan menyambungkan Note MCU dengan Wi-Fi yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian memulai NTP dan memposisikan servo pada sudut 10 derajat.
Lalu di bagian loop, sistem akan selalu mengupdate time client atau NTP setiap terjadinya perulangan. Selanjutnya, dibuatlah condition berdasarkan waktu pemberian pakan. Pada kasus ini, waktu-waktu pemberian pakannya yaitu jam 6 pagi, 12 siang, dan 5 sore. Dan satu lagi untuk waktu pengujian, supaya tidak perlu nunggu sampai waktu pakan tiba untuk take videonya. Waktu-waktu tersebut bisa teman-teman ubah sendiri, dan untuk jumlah putaran botol saat satu kali pemberian pakan bisa diubah di bagian ini. Saya gunakan box hitam ini teman-teman untuk casingnya. Teman-teman bisa cari ini di pasaran karena banyak yang jual. Untuk Note MCU, saya letakkan di dalam, serta kabel-kabel antara Arduino ke sensor, dan Arduino ke jack DC juga ada di dalam box ini. Untuk servo dipasang di bagian depan, dilubangin dulu nantinya menggunakan solder, selebar casing box servonya. Dan sisanya jack DC di bagian belakang, juga dilubangi menggunakan solder. Teman-teman, untuk cara pelubangannya bisa lihat di video ini. Untuk wiringnya teman-teman, kabel servo yang sebelah kanan ada 3 warna, coklat, merah, dan kuning. Untuk coklat dia dihubungkan ke ground di Note MCU, kemudian merah itu ke 3 volt Note MCU, dan yang kuning itu kabel data atau sinyalnya dihubungkan ke pin D1 Note MCU. Lalu beri kabel lagi dari V-in dan ground Note MCU untuk dihubungkan dengan kaki jack DC sebagai sumber daya masukannya. Di bagian jack DC yang model ini, kaki yang pendek merupakan positif dan yang panjang adalah ground. Setelah itu, teman-teman bisa solder.
Jadi seperti ini ya teman-teman, auto feeder sederhana yang bisa kami buat. Teman-teman silahkan komentar kalau ada pertanyaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.